Sudah connect? Oke, sip loading. Hai, Hai, sorry, agak telat. agak bisa ya. Iya, udah lama nggak IG live. Oke. Oke, Coach Apa Vena, kita kabarnya? bincang Ya. baik-baik. Kita semalam seru banget ya di Telecoach yang kedua ngomongin kelas money ya. Teman-teman yang semalam ikut pasti seru banget dan Iya, mind blowing makanya katanya. banyak yang join di sini lagi. Iya, sebenarnya pada gabung lagi. Oke, nah Mm-mm. sekarang kita akan bincang-bincang teman-teman sama Coach Vena. Coach Vena ini adalah seorang fasilitator access consciousness. Ini luar biasa. Saya suka dengan hal ini karena langsung ke inti permasalahan, teman-teman, gitu ya. Jadi karena saya juga seorang psikoterapis, ya, konselor dan coach, ini sesuatu yang cara yang berbeda, ya, dalam melakukan healing, coaching, gitu ya. Ya, Karena langsung ke inti dasarnya. Nah, sekarang kita akan membahas topik judgment nih, Coach Vena. ya, Oke, Coach Vena, ini menarik banget karena ini kan judgment ini sangat sering banget ya kita lakukan. Hampir setiap hari kayaknya kita nggak sadar kita selalu menjudgment diri kita atau orang lain gitu ya, Coach Vena ya. iya. Dan tanpa sadar Gimana judgment tuh? itu justru melimit kita. Contoh gitu ya, begitu bangun tidur Hmm, gitu. Aduh, saya misalkan ketika kita lagi bangun tidur, aduh, I'm not good hmm, mom, saya belum ini, saya belum itu, saya nggak bisa ini, saya hmm, nggak bisa itu gitu ya. hmm, hmm. Nah, jadi tanpa sadar itu melimit kita, Kang. Iya, betul, betul. Iya. Nah, ketika itu melim itu salah satunya terhadap body kita mungkin ya, atau Ya, salah satunya. ya. Jadi ketika melimit misalkan, aduh aku gendut nih, terus ngeliat makanan stres gitu kan, aduh saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini gitu ya. Jadi berapa banyak dari kita yang menjudge diri sendiri dan Iya. kemudian memiliki calculation, jadi pemikiran, oh berarti saya nggak boleh makan ini, menganalisa Hmm, sendiri, hmm, membuat kesimpulan hmm, sendiri. Jadi menganalisa, kemudian membuat kesimpulan, oh berarti saya nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C, hmm, hmm, hmm. gitu ya. Itu Nah, baru ketika contoh tidak boleh kecil. makan ini, itu apa yang terjadi apa kepada body kita nih? Artinya tanpa sadar kita nggak mendengar body kita hanya menggunakan pemikiran mana yang menurut kita baik untuk body kita. Hmm, Nah, jadi menurut menurut kita, pemikiran baik gitu ya? iya, menurut pemikiran kalau nggak makan ini berarti aku bisa kurus gitu kan. Menurut pemikiran kalau nggak makan ini berarti sehat gitu ya. Jadi kita Hmm, banyak hmm, melakukan by judgment. Jadi banyak hal yang tanpa sadar kita melakukan semuanya adalah dari analisa pemikiran kata orang dan kata pemikiran kita hmm. sendiri yang kita misalkan kita nonton TV, oh namanya kurus ini namanya makanan sehat begini gitu kan. Dan tanpa Iya, sadar iya. kita plek-plek masuk ke dalam kepala kita dan kemudian kita start untuk melihat tubuh kita, oh you're jelek banget gitu kan, you're so gendut gitu Hmm, misalkan gitu ya, and then oh hmm, aku harus hmm. A, aku harus B, aku harus C gitu ya. Nah, ketika Iya. kita functioning dari situ tanpa sadar, kita makan berdasarkan menjudge tubuh kita. Hmm, Pertanyaannya, apakah itu sehat? Walaupun makanan itu sehat, tapi kita berdasarkan judgment. I hate my body, oke. misalkan gitu ya, benci tubuh Iya, saya iya. karena saya gemuk, saya harus makan ini supaya kurus. Nah, itu kan yang kita makan itu Hmm, karena by judgment, bukan pilihan karena I'm hmm. happy saya makan. Oke. Dan bukan kemauannya si body itu sendiri ya? Yes, bisa jadi dan kita nggak sadar Hmm, body ini sebenarnya maunya apa, seperti apa gitu ya. Dan kita nggak sadar di sana. oke. Ya, Oke. gitu. Nah, ini Ya. ini yang menarik karena banyak banget kan kita adjustment ini karena nggak sadar karena sudah berpola, Coach Vena. Coach Vena, Ya. maksudnya kayak gini. Kita tidak boleh makan ini, nggak boleh makan itu karena ada informasi-informasi yang didapatkan bahwa makan ini nggak sehat, yang ini begini, yang ini bikin penyakit, yang ini buat diet, yang ini yang sehat dan lain sebagainya, banyak informasi. Tapi kita jarang banget ya menanyakan bahwa kamu sukanya apa, kamu butuhnya apa ke body Ya. kita, gitu ya? Yes, ya. Dan seberapa banyak gitu ya. Jadi misalkan ini Hmm, makanan hmm. yang enak, tubuh butuh seberapa banyak Oke. dibutuhkan sebenarnya? Apakah 1 sendok atau hanya 2 sendok? Ah.
Nah, jadi Atau ya benar-benar satu piring juga nggak apa-apa ya sebenarnya kalau butuh. jadi banyak dari kita kan, oh ya kita juga punya judgement gitu kan. Kayak dulu misalkan mami saya bilang gitu, oh kalau makan nggak dihabisin sayang, nanti petaninya Ah, nangis betul. gitu kan. Atau kalau nggak Iya. dihabisin nasinya nanti dapat pacar yang jerawatan gitu. Jadi dulu masih kecil tuh saya makan sampai licin banget piring saya. Saya dapat pacar Ya, yang iya. jerawatan gitu kan. Jadi banyak sekali point of view yang berkembang yang tanpa sadar kita bawa gitu. Itu baru yang hal kecil itu. Ya, Iya, itu tentang apalagi kalau nasinya sampai nangis ya. iya sampai nangis, petaninya nangis, terus aku bilang oh my god gitu. Ya kita nggak sadar di situ apa semua apa yang kita lakukan termasuk sampai ke makan saja gitu kan. Ya, Itu ya, bukan atas kesadaran dari diri kita ya, tapi ya, oh kata mami begini, kata papi begini gitu kan, ya, kata orang-orang tuh begini. Jadi kita ya, selalu di drive oleh informasi-informasi dari luar ya. ya. Jadi saat ini hidup kita itu seperti robot yang Mhm. mendapatkan informasi and then kita do it. Seperti robot iya ya. Tuh teman-teman kita tuh seperti robot sebenarnya kalau nggak sadar-sadar. Seperti robot yang memang harus melakukan seperti yang mereka harus intervensikan kepada kita gitu ya. Ya, ya. Jadi dan itu juga waktu itu saya pertama kali mendengar anak saya gitu waktu masih kecil dia gitu. Terus dia waktu itu masih kecil SD ya kalau nggak salah. Dia Iya, bilang iya. gini, mami katanya gitu. Aku minta dibeliin obat ini katanya gitu. Kenapa gitu kan? Kakiku biar putih katanya karena kalau nggak nanti ada bulu. What? Itu I'm dari mana young dia? gitu. Taunya dari mana dia? Ya, nonton iklan. Ah, Jadi wanita iya, iya, cantik iya. itu tidak ada bulu di kakinya misalkan gitu ya. And then anak saya Hmm. bilang, mami beli ini, padahal dia masih SD. Terus aku bilang langsung aku melongo, what? Dia sudah start untuk tidak menyukai diri dia. Nah, oke. Ini menarik nih. Nih, Ya, Coach Vena, ya, berkaitan dengan judgement dengan body kita, banyak ya, banget di antara kita itu tidak ya. menyukai diri kita karena kita membandingkan Satu, dengan konsep yang orang lain. Kalau yang cantik tuh begini loh, yang punya ya, badan begini, punya wajah begini, ya, kulit begini dan lain sebagainya. ya, Nah, gimana tuh tanggapannya, Coach Vena? ya. Start dari itulah kita nggak menyukai diri kita. Dan ketika kita mulai tidak menyukai diri kita selalu mencari yang salah dalam diri kita. Semua area dalam kehidupan kita langsung berantakan juga. Karena kita aja nggak menyukai diri kita. Gimana orang lain mau tertarik sama kita? Terus ngebayangin ada pangeran datang untuk menyukai kita, sedangkan kita aja nggak suka. Kata pangeran ini buruk lupa apa? Iya, berarti ilusi doang gitu ya. Iya, media dan iklan yang membuat remaja tidak percaya diri. Iya, bahkan bukan hanya remaja. Kemarin itu saya bilang anak saya ketika sangat kecil, lagi SD, dia start untuk tidak menyukai kakinya, dia takut. Padahal belum ada bulu kan anak kecil sih. Iya. Ada bulu itu berarti sesuatu yang jelek gitu. Anak perempuan kan bulunya seperti apa sih SD gitu ya. Aku nggak bisa imagine, but karena dari iklan dia sudah mulai untuk tidak menyukai diri dia dan dia mulai ketakutan untuk tidak disukai orang. So, hanya saya bilang hidup kita ini sudah banyak tercemari oleh program yang masuk yang drive untuk hidup kita sehingga hidup kita jalan seperti tadi robot. Apa kata orang dan kita nggak pakai awareness, tapi apa kata orang, apa kata ini, apa kata ini, apa kata ini gitu kan? Gitu. Jadi iya gitu. Jadi aku tidak ini seru banget ya. Aku tidak against apa yang ada, tapi ceklah tubuh kamu mau nggak. Saya pakai sabun kok. Kemudian sabunnya saya tanya, mana yang kontribut untuk kulit saya? Di mana kulit saya mau? Bisa ngobrol ya, Coach, sama sabun? Yes, bisa. Terus, then, kalau misalkan shampoo, apakah shampoo ini mau berkontribusi sama saya? Terus segala macam. Jadi saya udah nggak ngeliat lagi mereknya, but I'm checking by awareness, by presence. Termasuk ingredients juga nggak dilihat. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Yes, I just like spontan gitu kan. Apakah ini contribute? Apakah my body mau? Oh yes, oke. And then kemudian saya beli. Karena my body lebih tahu. Gitu loh. Dan saya menyadari itu bagaimana tubuh kita sangat cerdas luar biasa. Tentunya kita melatih ya. Nggak langsung gitu ya. Tentu kita perlu melatih. Sampai saya, wow, my body luar biasa ya. Thank you ya. Jadi kan banyak orang yang bilang, oh relasi dengan
dengan tubuh tuh yang paling bagus, paling baik. Nah, relasi dengan body itu mereka nggak tahu seperti apa, dan akhirnya by judgment lagi. Oh, menurut Iya. yang bagus itu makanannya begini-begini. Menurut saya itu bagus. By pikiran lagi kan, gitu ya. Jadi dengan pikiran akhirnya dia memilih semua konsep by pikiran. Yang menurut dia, ini loh saya caranya sayang dengan body, gitu kan. Sayang dengan body caranya adalah makan makanan yang sehat. Menurut si A, si B, and then kemudian search, cari, gitu kan. Menurut di makanan sehat apa, karena aku sayang sama body. Itu sayang sama body by pikiran, atau kamu sadar body kamu butuh itu. Itu ada dua hal yang berbeda. Yes. Gitu. Oke. Nah, jadi Coach banyak Vena, dari kita ini berpikir, berpikir dari sayang, tapi nggak tahu cara sayangnya. Oke, karena lebih banyak baik pikiran, karena selalu banyak kita diajarkan lewat pikiran, mana yang baik, mana yang enggak, itu kan lewat konsep, lewat pikiran yang ada ya gitu kan. Kita nggak pernah diajarkan buat bertanya apa yang menurut kamu tuh butuh, yang kamu inginkan seperti apa. Yang kamu tuh maksudnya ya diri kita ya gitu kan, jarang ya. Di sekolahan sepertinya belum ada Kang untuk ngobrol dengan body. Iya. Biasanya kan semua by pikiran, kamu harus menggunakan logika. Nah, itu dia tuh. Akhirnya kita sudah tidak terbiasa dan kita pikir itu not real. Iya. Pernah nggak teman-teman kayak gini? Kita memutuskan sesuatu by pikiran, tapi ternyata apa yang kita pikirkan itu tuh salah. Tapi kita juga pernah merasakan gitu ya, yang tuh kan apa yang saya bilang, maksudnya saya bilang tuh di dalam hati kita ya gitu ya, dalam hati kita sudah perceiving sesuatu gitu. Betul gitu kan, tapi kita tidak mempercayainya. Nah, ini yang maksudnya aware tuh di situ ya gitu kan. Kita jarang mendengarkan apa yang di dalam diri kita, tapi kita lebih banyak mendengarkan apa yang ada di pikiran kita. Gitu ya, Coach ya? Banyak dari kita kayak kemarin kan ada salah satu peserta yang dia bilang dia memberikan pinjaman. So ketika saya cek truth, apakah kamu sebenarnya sudah tahu ketika memberikan pinjaman orang itu tidak akan memberikan balik, paling nggak dapat perceiving sesuatu. Iya. Nah, ketika dia jawab iya, banyakkan dari kita membypass pakai pikiran, dia kan baik, dia kan susah, dia lagi menolong gitu ya. So, positive thinking katanya tuh Coach. Iya, kita sudah dapat awareness, tapi kita nggak percaya awareness kita dan kita bypass pakai pikiran, dan menurut kita itu pikiran baik untuk mungkin dia begini, mungkin pikiran saya aja, enggak. Sebenarnya ketika sudah dapat, tinggal kita melihat, oke, kalau misalkan dia nggak kembalikan, sekarang saya ikhlas nggak memberikan. Itu aja kan? Iya, betul. Nah, ketika dia percaya dengan kesadaran dia, dengan apa yang dia bisa perceiving, maka energi dia makin berkembang dan dia nggak stuck dalam arti udah diberikan, oh ya bener ya, kenapa? Akhirnya kan menyesal kan, aduh kenapa saya kasih ya, padahal dapat insting kayak tadi Kang Dani bilang, Dani bilang, padahal saya udah dapat insting nih, orang ini nggak bayar, terus kenapa ya saya kasih gitu ya, udah nggak dibayar terus saya kasih, akhirnya saya nyesel, akhirnya itu penyesalan kan, makanya kadang-kadang kita hidup dalam hope and dreams. Nah, itu dia. Padahal itu ilusi ya. Ya, itu ilusi. Kita bisa bedakan mana perceiving, dan kita perlu memilih, kalau saya tahu dia nggak bayar, oke, saya seberapa ikhlasnya memberikan sama dia. Kalau kita ikhlas atau tidak, atau apa, itu kan kita bisa langsung tahu apa yang kita akan pilih setelah kita dapat kesadaran. Bukan pakai pikiran, kayaknya mungkin dia pasti balikin deh, kayaknya dia begini, atau nanti kalau aku nggak kasih nanti dibilang aku sombong. Akhirnya menjadi ilusi karena kita menunggu berharap dia mengembalikan, padahal kita udah tahu enggak. Akhirnya kita nggak berkreasi, tapi hanya menunggu aja, jadi energi kita nggak create. Iya, ini dia dialami juga Coach. Maksudnya saya banyak banget pengalaman yang tentang hal ini. Udah tahu sebenarnya punya perceiving ini kayaknya nggak oke gitu kan. Tapi itulah karena kita sudah terprogram untuk berbuat kebaikan, harus positive thinking, prasangka baik sama orang gitu ya. Sehingga kita mengignorance itu ya, perceiving itu. Padahal itu sudah ada sinyal gitu ya. Benar, kita banyak menggunakan pikiran untuk seperti misalkan pasangan, enggak nanti dia akan berubah jadi baik atau apa. Kita nggak clear sama apakah orang ini memang memilih berubah atau tidak.
kalau kita jelas, gitu kan, oh orang ini belum memilih untuk berubah, lalu apa yang kita mau lakukan yang lebih asik buat kita atau untuk berdua, bukan berharap. Ketika semakin diharapkan, belum tentu orang mau berubah, gitu. Jadi makin beban malah. Iya, makin beban gitu kan. Punya ekspektasi. Berubah, kecewa lagi. Padahal kalau kita tahu, oh ya udah, gitu aja kan lebih easy ya. Iya. Tapi susah nih, gitu kan. Susah gitu kan. Kehidupan kan ketemu tiap hari, gitu kan. Melihat perilaku yang seperti itu, gitu kan. Kan kebanyakan jawabannya seperti itu, Coach. Yes. Makanya enakan datang ke kelas berdua. Kalau sendiri pun nggak apa-apa. If kamu gitu kan jalanin, kamu punya pilihan yang tidak terbatas kok. Iya. Iya. Jadi seakan-akan membatasi kebahagiaannya itu hanya pada dia aja jadinya gitu ya. Padahal dia bisa memilih menciptakan kebahagiaan dengan cara yang lain gitu ya. Ya, karena dia punya judgement kan. Oh, suami saya salah. Dia harus berubah. Yang tadi balik lagi judgement. Iya, judgement. Kan harusnya begini, ya kan harusnya begini. Nah, judgement itu akhirnya melimit dia, nggak berkembang, nggak menciptakan, tapi malah menjudge terus-menerus pasangan kita. Iya. Ini banyak banget kan. Kita mau merubah pasangan atau anak sekalipun gitu kan. Dengan judgement itu, padahal judgement itu malah mensabotase keinginan dia sendiri ya. Ya, jadi ketika misalkan saya judge gitu pasangan saya, oh dia harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Saya menciptakan ketidakbahagiaan buat diri saya dan buat dia juga. Iya. Iya, gitu loh. Menurut dari saya, kita hanya aware gitu kan terhadap perilaku dia, tapi kita bisa memilih sesuatu yang bahagia, kita bisa memilih sesuatu yang bisa menciptakan. Gitu. Bisa menciptakan. Nah, bedanya apa nih, Coach? Gitu kan. Misalkan saya hobinya masak. Misalkan saya hobinya masak. Then I create masak lebih dan saya bisa melihat apa yang saya bisa syukurin dari pasangan saya. Mungkin something yang saya bisa grateful. Oke, fokusnya kemana atensinya gitu ya? Ya, gitu loh. Ya, tapi kalau fokusnya ke yang kalau fokusnya ke salah-salahnya dia terus, ya judgement itu yang akhirnya malah menambah gitu ya, dan membuat hubungan itu jadi memang tidak bahagia gitu ya. Iya, misalkan saya tahu dia harimau, and then apa yang saya bisa syukurin dari harimau? Apa yang saya bisa grateful dari dia? Saya nggak mengubah harimau untuk menjadi kelinci kan. Tapi apa yang saya bisa syukurin dari harimau ini gitu kan. Saya hidup bersama harimau gitu kan. Saya sadar saya hidup bersama harimau. Apa yang saya bisa syukurin dari harimau ini? Apa yang saya bisa ciptakan bersama ketika saya hidup bersama dengan harimau misalkan. Atau saya misalkan punya kelinci gitu kan. Apa yang saya bisa syukurin dari kelinci? Dan apa yang saya bisa ciptakan buat saya untuk berkontribusi sama planet ini, sama dunia ini. Tanpa saya harus mengubah kelinci untuk menjadi harimau atau harimau jadi kelinci. Ya, betul. Ya, selalu ada pilihan dan ada kemungkinan yang lain ya. Ya, istilahnya kamu sadar, this is kelinci. Kamu sadar, this is harimau. Bukan kamu berasumsi, oh someday, suatu hari nanti. Ngarep, hope lagi ya, ngarep. Gitu. Atau si kelinci. Nah, kita tuh suka kecewanya di harapan. Nah iya, betul. Ya, kita kecewa di dalam satu harapan. Gitu. Kang Dani mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Di sini tadi ada yang bertanya ya. Oh iya, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang judgement gitu. Silakan diketik aja ya. Silakan. Tadi ada di sini serta bertanya apakah pikiran itu sama dengan ego, Coach? Nah. Oh ada ya, sorry. Ya. Tadi saya lihat apakah pikiran sama dengan ego. Oke, siapa tadi Kersa ya? Oke, kalau pikiran ego ya, ketika kita memiliki pemikiran kan karena kita memiliki keyakinan bahwa pemikiranku benar, jadi egonya yang muncul. Iya. Ego tuh memang banyak di pikiran mainnya. Ya, mainnya di pikiran. Jadi ketika saya berpikir, oh saya sudah menjadi istri yang baik nih. Harusnya kan dia jadi suami atau jadi pasangan saya, harusnya dia A, B, C, D misalkan gitu ya. Iya. Dan biasanya cenderung dari kita adalah kecewanya di ekspektasi. Iya. Betul. Pertanyaan saya sebenarnya kalau mau digali lebih dalam, sebenarnya kita sudah tahu sebelum kita menjalin hubungan dengan dia. Kayak tadi Kang Dani, saya udah tahu sebenarnya. Tapi ketika lagi pacaran,
merasa antar juga berubah gitu, antar juga begini. Nah, itu hope gitu ya. Iya, Positive thinking. karena apa adrenalin cintanya itu mengalahkan untuk kita melihat the truth. Iya, mengalahkan kebenaran karena kita lagi kasmaran di situ. Iya, ketika kita lagi kasmaran, padahal insting mungkin sudah ada, kita sudah perceiving gitu ya. Kita Iya, udah iya, perceiving iya. kalau ini ada heavy atau sesuatu yang nggak oke, tapi karena pikiran lagi jatuh cinta, enggak semuanya pasti bisa diatur, pasti bisa berubah. Nih harimau jadi kelinci atau kelinci jadi harimau. Iya, iya. Coach Vena, ini menariknya. Apa sih yang biasa dirasakan oleh seseorang yang penuh dengan judgment, mau ke orang lain atau ke diri kita, dan judgment ini dikenalkan dari sejak kapan ya? Kita merasakan secara energetik judgment itu dari sejak kapan ya umumnya? Bahkan banyak mungkin dari pas life kita ataupun dari dalam kandungan kita, misalkan orang tua udah punya agenda gitu ya. Aku pengen anak laki, misalkan aku ingin anak laki gitu, kemudian lahir anak perempuan. Waktu di kandungan aja kita mungkin sudah terima data itu bahwa oh saya tidak diinginkan gitu kan. And then ya jadi ya kita belajar sebenarnya adjustment kita, aku nggak menyalahkan untuk orang yang menjudge karena kita sendiri juga belajar, tapi bukan berarti ketika kita belajar kita nggak menyadari untuk menyetopnya, kan kita bisa punya pilihan, oh aku belajar menjudge, sekarang aku juga bisa belajar dong untuk stop, dan aku punya pilihan untuk stop. Ya betul, ini bukan tentang menyalah-nyalahkan orang lain atau malah orang tua sendiri gitu ya, tapi kita biar lebih aware aja gitu ya Coach Vena ya. Ketika kita menyalahkan, kita kapan kita bisa stop ya? Ya, ketika kita menyalahkan itu balik lagi menjudge lagi gitu ya. Bolak-balik akhirnya. Iya, Coach Vena tadi ada ya. Oh, aku buat ini ya, aku bisa buat yang lain gitu. Oke. Iya, so tadi ada yang tanya, misalnya kalau kita mau ini katanya mau bakmi nih misalnya gitu kan, terus kita harus tanya dulu gitu, apakah benar saya mau bakmi gitu? Ya, benar, terusnya ada pertanyaan ini. Ini punya saya kah yang saya mau atau tubuh saya ingin, atau saya perceiving orang lain dia mau makan itu. Betul, belum tentu. Iya, silakan Coach. Saya punya pengalaman. Ini kan lagi corona nih, jadi orang lain bolak-baliknya bukan ke kantor tapi bolak-balik ke kulkas. Oke, iya, karena sering di rumah. Ya, jadi saya pernah punya pengalaman, saya makan sekitar jam 7-an, jam 7, jam setengah 8 malam. Nah, ketika sudah makan, terus saya di kamar, terus saya melakukan sesuatu, dan kemudian saya berasa lapar, sekitar jam 11 saya berasa lapar. Saya bilang, kenapa baru makan lapar lagi ya, gitu. Tapi benar-benar lapar, gitu, saya bilang gitu. Oke, gitu kan. Saya ke dapur, begitu di dapur, saya lagi melihat anak saya lagi masak Indomie jam 11 malam. Terus kemudian saya bilang gini, ini lapar punya saya bukan? Bukan. Ini punya anakku. Iya. Oh, oke. Udah langsung laparnya hilang. Ternyata tubuh saya berarti ketika sudah sadar itu hilang ya? Hilang laparnya. Nah, yang menarik adalah tubuh saya bisa benar-benar lapar. Seperti yang anak saya rasakan lapar gitu loh. Dan kemudian ketika saya ke bawah, ketika saya menyadarin, oh laparnya ini punya dia yang saya perceiving, dan suddenly lapar saya hilang. Cuman begitu menyadarin aja kemudian hilang. What gitu, tanpa saya perlu return, saya cuma sadar, oh punya dia, and then hilang langsung. Oh iya. Ini teman-teman yang punya isu berat badan dan nafsu makannya tinggi, jangan-jangan teman-teman ketika lagi ketika lapar itu tuh jangan-jangan bukan punya Anda loh. Jangan-jangan punya tetangga yang lagi lapar gitu, dan perceiving gitu ya, kitanya gitu ya. Dan kita nggak sadar gitu kan. Betul. Dan kita nggak sadar dan perceiving terus ya. Ya, jadi ada di buku, ada satu buku Right Body for You dari Donnell gitu kan. Salah satu atau apanya saya lupa deh, ada cerita bahwa ada satu orang yang sangat gemuk, dia makan donat, selalu dia makan donat. Jadi tiap kali dia makan donat sangat banyak, ternyata begitu dicek, dia kerja di kantor. Jadi orang di kantor itu yang ingin makan donat, dia perceiving dan dia yang makan. Wow, kebayang itu ya. Iya. Kalau terus perceiving seperti itu ya
wajar lah kalau berat badan terus naik. Ya, ini makanya saya bilang seberapa banyak dari kita yang perceiving, menurut orang itu bagusnya A, bagusnya B, bagusnya C dalam hal makan, terus bagusnya A, bagusnya B, bagusnya C dalam bisnis gitu ya. Jadi kita banyak perceiving orang dan akhirnya awareness kita tertutup. Gitu. Betul, Dan seberapa betul. banyak orang sekitar kita yang menjudge diri dia bahwa oh saya nggak cukup cantik, saya nggak cukup seksi, saya nggak cukup pinter, saya nggak cukup kaya atau segalanya gitu. Nih ada pertanyaan lagi dari Tezen nih, Tezen. Ya. Kemarin saya beli pillow, kemudian saya tanya body saya dan saya merasakan sensasi body yang berbeda untuk tiap brand. Dan akhirnya saya mengambil apa yang body mau. Oh, ini testimoni karena udah belajar akses sih. Cici aja nih, Coach Vena, tapi pertanyaan ke Zain, apakah bodinya happy ketika kamu tidur bersama pillow yang body mau? Iya, coba. Sensasi yang berbeda tuh seperti apa? Belum jelas. Sensasi yang berbeda tuh apa maksudnya? Ya. Jadi untuk Zain, ketika kamu cek dan bodinya suka dan kamu kemudian membeli, dan bodinya suka dan kamu tidur sama sesuatu pillow yang dimana body suka, so apa yang kamu, apa yang akhirnya kamu rasakan dan apa yang di-create sama body, dan bagaimana kamu bekerja sama dengan body, gitu ya? Sambil ditunggu sambil ini tunggu ada Cici ya, Coach Vena, apa kita selalu menerima perceiving dari manapun dan kapanpun? Yes, kita seperti SpongeBob, dan ketika kita berjalan karena kita takut perceiving, kita seperti jalan dalam sarung. Ya, sarung ya. Nah, dibungkus gitu ya. Iya, kebungkus aja. Akhirnya possibility juga karena kita takutnya, akhirnya possibility juga nggak datang. Misalkan Kang Dani takut nih ketemu Vena, oh nanti takut dipengaruhi sama energi Vena gitu kan, karena takut perceiving. Dan kemudian ada temen yang lain gitu datang mau nawarin peluang buat Kang Dani, karena Coach Dani tertutup karena takut sama saya, kemudian tertutup, akhirnya peluang juga nggak nyamperin Coach Dani karena dia pikir Dani nggak ada, gitu ya, karena dia pikir Coach Dani nggak ada, jadi peluang juga nggak datang sama kita, ya. Sekarang bagaimana caranya kita tetap present, karena presentnya kita itu justru berkontribusi, bukan karena takut. Iya. Jadi buat Cici dan teman-teman yang kita tangkap kan dengan pertanyaan ini, takut tidak bisa menghandle atau perceiving itu. Aware aja gitu kan, karena kalau udah takut kita menciptakan energi yang lain ya gitu kan, dan kita akhirnya menciptakan sarung itu sendiri yang membuat orang-orang atau peluang-peluang tidak bisa melihat diri kita gitu ya, Coach. Yes, jadi justru ketika kita sadar, kita lebih makanya tools access itu adalah membuat kita sangat aware, sangat present, sehingga napas kita itu present. Jadi bukan hanya ketika di kelas atau menghadapi segala sesuatu, tapi all the time present, makan present, mau apa present. Iya. Selalu berkomunikasi dengan bodinya gitu ya. Ya, awareness dengan body, dengan everything, bahkan bukan hanya body. Ketika saya lagi duduk makan, saya menikmati makanan saya present dengan body saya juga present dengan sekelilingnya, gitu kan. Nah, ketika tingkat kesadaran kita kan makin peka jadinya. Bahkan ketika lagi makan, sometimes my business ngomong. Atau ketika lagi mandi, my business ngomong gitu kan. Nah, itu yang dimana bisikan-bisikan. Atau ketika saya lagi masak nih, tiba-tiba, hey, lantai bawah saya tuh ada taman, dia manggil saya untuk nanti ke sana. Atau gudang saya untuk ditengok, dilihat gitu loh. Jadi all the time, everything bisa bicara sama kita. Nah, bagaimana kita mau perceiving? Bagaimana kita mau berkontribusi? Jadi jangan takut perceiving dari orang, justru itu adalah gifted. Memang kita semuanya perceiving, hanya nggak sadar kalau kita perceiving. Ketika kita tidak sadar kalau kita perceiving, itulah kita dikendalikan. Tapi kalau kita sadar, no, kita nggak dikendalikan. Kita hanya perceive, hanya tahu. Iya. Ya, contohnya tadi, kalau misalkan saya nggak sadar kalau saya ternyata makan donat karena banyak orang di dalam satu gedung saya yang ingin makan donat tapi belum makan donat, kemudian saya yang makan, kan saya yang dikendalikan. Iya.
Karena saya nggak peka, Iya. saya nggak sadar kalau saya perceiving itu. Tapi kalau saya sadar, nggak ada pengaruh dong. Saya tinggal makan donat satu karena saya ingin, bukan satu gedung punya saya makan. Iya, karena perceiving itu ya. Iya, gitu ya. Jadi Ini awareness ada membuat ada hidup kita lebih ease. ada iya, ada tipe-tipenya nggak Coach yang bener gampang-gampang perceiving, ada yang enggak gitu. Ada biasanya secara energetik enggak juga ya. Ya, ya. Oke. Ya pokoknya be aware aja lah gitu ya. Ya, karena kita semua ini infinite being, jadi kita semuanya sebenarnya perceiving. Bahkan animals juga perceiving. Ketika kita takut, dia juga bereaksi untuk self defense-nya. Kalau misalkan kita takut sama anjing, ketemu anjing, anjing juga kan langsung perceiving, gitu ya. Iya. Dan self defense dia gonggong karena dia merasakan fear-nya kita, dia juga fear, kemudian dia langsung bereaksi. Oke, Coach Vena, atau teman-teman nih, saya pengen tahu siapa di antara kalian yang pernah menjudgment dirinya, terutama tubuhnya deh, pernah nggak? Siapa? Cung. Iya. Nah, ketika menjudgment diri kita, ya Coach Vena juga pernah, saya juga pernah gitu ya. Itu secara energetik apa sih yang mempengaruhi, apa yang dipengaruhi gitu ya? Oke, ketika kita menjudge diri kita, tentu kita udah belajar untuk tidak bahagia sama diri kita. Oke. Gitu. Dan diri kita ini, tubuh kita, itu kan seperti apa ya? Dia cuma ngikutin aja. Gitu. Ketika kita bilang, saya nggak bahagia sama kamu musuh saya lah, atau saya benci kamu dan segala macam, kita menjudge. Akhirnya kita melihat kita menghancurkan semua area kehidupan kita, relasi kita dengan diri sendiri, relasi kita dengan planet ini, bumi, relasi kita dengan uang, relasi kita dengan bisnis, relasi kita dengan pasangan, gitu ya, banyak sekali relasi dengan tanaman, kita mengkat semua. Akhirnya seperti kita nggak ada di bumi ini, seperti kita keluar dari tubuh kita, karena kita benci tubuh kita. Oke, berarti arti membenci diri kita tuh berarti maknanya adalah kita seolah-olah nggak ada gitu ya? Ya, karena kita pengen keluar dari tubuh kita. Kita nggak suka berada di dalam tubuh kita. Kita ingin keluar dari tubuh kita. Jadi kita sudah meninggalkan tubuh kita mungkin sebelum kita pergi. Die before you die. Iya. Kita pergi sebelum kita meninggal. Ya, you really left your body before you really die. Kan? Nah, kita sudah meninggalkan. Betul. Itu yang dibilang bagaimana kita komit sama hidup kita. Komit untuk apa? Untuk berkreasi, komit untuk tetap hidup, terus komit untuk present, untuk memilih present gitu ya. Jadi komit ini bukan berarti kita memusuhi diri kita, bukan berarti kita membenci diri kita, bukan hate kehidupan. Kita hanya perceiving orang lain tidak bahagia dalam kehidupan, bukan berarti kita bisa memilih hal yang sama. Kita bisa memilih hal yang berbeda. Betul. Yang tadi saya bilang, kita adjustment kan belajar dari bahkan dalam kandungan kan? Yes, betul. Karena saya juga punya klien yang di dalam kandungan tuh dia sudah perceiving bahwa ibunya tuh merasa dia tidak bernilai di mata suaminya. Ya, waktu itu ada sebuah kejadian. Dan ternyata sekarang ketika si anak ini sudah dewasa, seperti itulah dia merasa tidak bernilai, Coach. Ya. Berarti perceiving judgment ini memang sudah dari kandungan sudah ada ya gitu kan. Jadi banyak banget ya berarti ya yang perlu kita aware gitu. Ya. Dan kemarin saya ketemu salah satu klien yang dia bilang, Coach, anakku itu kayak didoktrin atau dikatain sama ayahnya, kamu tuh perempuan, ya. Perempuan itu terkutuk. Jadi sejak Adam dan Hawa itu, jadi Adam berdosa karena wanita dan kamu terkutuk. And then bagaimana anak itu merasa dan berbuat segala sesuatu untuk mendapatkan perhatian bapaknya untuk diakuin loh karena dia perempuan. I just like, oh my God. Terus dia nanya, aduh, anak kecil sudah dikutuk karena dia wanita. Aduh, itu kan kasihan banget ya oleh ayahnya sendiri. Saya gemes gitu. Iya. Itu sih, itu judgement yang lumayan agak ekstrim nih gitu kan.
Tapi kita sadari nggak teman-teman semuanya bahwa kita pun ada adjustment-adjustment yang kita terima loh gitu kan, dari orang tua kita, dari lingkungan kita, yang membuat kita, inilah yang akhirnya kita membuat ada rasanya yang nggak happy gitu ya, merasa hidup ini tidak full gitu kan. Nah, ini nih PR kita nih. Ya, contohnya seperti ini, Kang. Kamu misalkan, aku mau jadi astronot. Lah, jadi astronot, jangan mimpi ketinggian lah, gitu kan. Nah, berarti adjustmentnya Orang tua kita kamu nggak siapa mampu sih, gitu ya. gitu. Iya, orang tua kamu siapa sih, biaya nggak ada, jangan mimpi ketinggian deh jadi astronot, gitu. Atau apapun. Nah, sejak kecil itu kita sudah terbiasa, akhirnya terlimit. Terlimit, oke. Iya, Padahal tadi kan dari sejatinya kita sini. adalah infinity being itu ya. Ya, kita ini memiliki pilihan yang tidak terbatas, gitu kan. Tapi sejak kita belajar dari lingkungan untuk menjudge, kita makin kecil. Belum lagi ketika kita ngomong sesuatu, terus orang lain bilang, siapa sih kamu, gitu kan. Orang tua nggak ada uang untuk ke sana, jangan mimpi ketinggian. Karena kita nggak punya pilihan. Iya, iya, iya. Dan ketika kita Dan di situ, dan ketika di situ kita rasanya dewasa, tidak, ya, sorry, iya, di situ sedih rasanya banget, nggak kan? bahagia ya. Iya. Ya, sangat nggak bahagia. Kemudian beberapa teman saya, dia masuk ke dalam satu bisnis ketika sudah dewasa. Dan kemudian dibilang, mimpilah yang tinggi gitu kan, bikinlah target tinggi. Tapi di dalam, dari kecil sudah ditanam untuk tidak percaya lagi dalam mimpi. Oke. Ya kan? Dan kemudian ketika membuat target, dia sudah tahu bahwa nggak pernah akan tercapai. Iya, iya, iya. Ya, jadi dia sudah mulai belajar untuk tidak trust sama diri dia sendiri. Jadi dia udah belajar untuk meragukan diri sendiri. Kalau melakukan sesuatu, saya butuh approval, misalkan saya butuh untuk diakuin, gitu. Misalkan, Mam, baju ini bagus nggak? Karena mamanya sering bilang, kamu tuh pakai baju jelek ya, misalkan, gitu ya. Dan kita belajar untuk menjudge, ya aku nggak pintar pilih baju. Akhirnya aku kalau pilih baju selalu tanya, Mami ini bagus nggak, gitu kan? Atau pergi dengan teman, ini bagus nggak? Kita selalu untuk meragukan diri kita. Iya, nanyanya ke orang ya, bukan bagus menurut kita ya. Ya. Dan dari situ, iya. ketika kita sudah mulai meragukan diri sendiri, seberapa banyak aspek yang kita melakukan seperti itu dalam hidup. Wah, teman-teman ngalamin nggak tuh? Seberapa banyak tuh dari faktor luar, beberapa aspek yang akhirnya meragukan diri kita gitu ya? Ya. Saya pernah ketemu sama satu klien, Kang. Di istrinya, klien saya suaminya, tapi karena suaminya mau saya ketemu istrinya, gitu kan, untuk dia lebih berkembang, kemudian saya ketemu istrinya. Terus istrinya mengatakan sama saya gini, Coach Vena, katanya, aku waktu lagi pacaran, mungkin kita pacarannya sebentar, kemudian menikah, aku pikir aku bahagia banget, karena mertuaku itu sangat baik, luar biasa. Sampai catering dia yang pilihin, tempat catering dia yang pilihin, baju pengantin, mama mertuaku, calon mertua ya waktu itu, udah dipilihin ini atau ini. Aku datang tinggal milih ini atau ini. Ya. Jadi karena dia kerja, jadi mama mertuanya yang bantuin untuk mengarrange segalanya. Nah, setelah aku menikah, aku tanya sama suamiku, mau makan di mana? Suamiku nggak bisa memutuskan segala sesuatu. Dari kecil dia sudah terbiasa diputuskan sama ibunya. Jadi ketika dia menikah, suaminya tidak bisa memutuskan apapun. Wow. Dan dia seeking approval, gitu ya, gitu. So dia seeking approval. Ya, jadi kalau even makan pun kata istrinya memang luar biasa seperti cowok gitu, maksudnya dia kerja di company yang posisinya juga bagus, yang bisa memutuskan segala sesuatu gitu kan. So dia pikir mertua dia wah baik banget gitu, nolongin dia pas lagi dia dalam kerjaan. Dia nggak sih terus suaminya gitu kan, suaminya oke aja dan segala macam. Begitu benar-benar menikah, untuk satu keputusan aja suaminya nggak bisa memutuskan, dia shock gitu, gitu kan. Jadi selama ini yang memutuskan istrinya, sampai sekolah suaminya yang mamanya yang memutuskan. Iya. Ya jangan-jangan jangan-jangan si istrinya itu juga punya adjustment terhadap laki-laki ya. Ya, akhirnya kan jadi banyak adjustment di situ. Oh, kamu tuh harusnya bisa begini. Tapi adalah seberapa banyak adjustment kita yang kita letakkan sama orang yang tanpa sadar juga melimit dia.
Betul, betul, betul. Ya, Dia ya juga yang terutama meng-create juga ya. ya terutama mungkin kita adjustment kita ke anak kita adjustment kita ke pasangan kita yang akhirnya melimit dia. Hmm. Yes. Ya, Oke, membuat Coach Vena. tabu. Ya, Ah, kita tuh kalau waktu di Gile tuh berapa menit sih? Ini udah 45 menit. bentar lagi. Biasanya Sebentar lagi. Oke. 58 menit masih oke. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita masuk di intinya nih. Coach Vena, kalau begitu ada nggak secara pengalaman access consciousness nih gitu kan? Pandangan terhadap judgment, pesan terhadap teman-teman deh gitu kan? Apa yang perlu dilakukan sih oleh kita semua? Oke, karena ini udah tinggal sedikit lagi gitu kan. Nah, banyak sekali pandangan kita, sudut pandang kita menjudge, termasuk bahkan yang akan kita ngomongin topiknya tentang seks, di mana kita menjudge tentang seks so much. 60 menit ya, di mana seks itu kita pikir tabu. Nah, sedangkan di akses mengupas seks itu dengan sesuatu yang berbeda. Seks itu bukan hanya tentang copulation, tapi begitu kita menjudge hanya copulation, kita nggak mengatakan sesuatu yang lain, karena seks itu ternyata ada beberapa elemen. Dan bukan hanya copulation. Oke, ini menarik karena kalau udah ngomongin kamu tahu tentang seks, pasti otaknya apa, teman-teman? Maka ada yang nanya, kalau belum nikah gimana? Kalau saya nggak nikah gimana? Terus iya, ada yang mau ikutan kemarin ya. Ada hubungannya dengan untuk bagaimana berhubungan seks. Iya, karena ini kan konsep umum loh, Coach Vena. Jadi kalau ngomongin seks, pasti aja bayangannya tuh yang itu gitu. Karena kalau di access consciousness apa sih seks ini maksudnya? Seks itu ada 6 elemen di sana. 6 elemen, oke. Di mana kita bukan hanya melulu tentang copulation, bukan hanya bersetubuh, bahkan lebih daripada gitu ya. Jadi ketika kita nggak receiving sex, no sex, itu kita nggak receiving money. Nah, kalau penasaran ikut kelasnya. Karena kita sudah menjadi itu bukan copulation. Yang dibahas bukan di sana. Dan apa hubungannya dengan money? Itu ada hubungannya. Karena this is tentang energi yang kita bisa receive, energi yang bisa kita contribute dan create. Iya tuh, apa hubungannya tuh? Seks sama money. Bocoran dulu kok, Coach Vena, bocoran dikit deh. Ada salah satu elemen di dalam seks gitu, energi itu yang dimana energi itu bisa menghealing orang. Oke, ada satu elemen dari diri kita yang bisa menghealing orang. Hubungannya sama seks itu tuh apa? Maksudnya diapain tuh? Pernah nggak kita ngelihat hewan? Ketika kita ngelihat hewan, kita langsung merasa terhibur. Merasa apa? Terhibur, langsung happy, terhibur. Ya betul. Iya. Hewan telanjang kan? Hewan telanjang, betul. Tapi terhibur kita kan? Ya, maksud saya hewan itu tidak menunjukkan bahwa ini porno, ini begini, no. Enggak, iya. Ya. Karena yang porno adalah pikiran kita. Ya, karena dia nggak ada judgment. Karena dia nggak ada judgment. Dan seks di sini bukan berarti kamu berpakaian seksi. Dan seks di sini bukan berarti sensualness-nya seksi, terlihat seksi, berpakaian seksi. No, seksi gitu ya. Juga bukan tentang copulation, bukan tentang pakaian seksi. But seks di sini adalah seperti this naturalnya alami seperti tadi animals. Animal dia tidak pakai baju, dia nggak ada judgment, tapi energetically energi dia healing kita. Energinya healing kita, Yes. Nah, salah satu elemen itulah yang kita bisa gunakan untuk mengenerate hidup kita. Jadinya mempelancar semuanya ya gitu ya, karena ada energi elemen dari diri kita yang diaktifkan gitu ya. Iya, dia coba lihat gajah, dia enjoy nggak sama body dia? Enjoy pastinya. Kalau enggak dia akan protes. Ya, dia bisa bilang nggak, aku melihat TV yang bagus tuh kurus, aku pengen diet. Ya, dia menjadi dirinya sendiri sih, Coach. Yes. Nah, ketika dia menjadi diri dia ada elemen energetically yang sangat seksi kalau kita lihat.
Wow, oke. gitu ya. Ini Karena berkaitan dia dengan enjoy, ya. berkaitan dengan ya berkaitan dengan self love lah. Kalau self love mencintai diri, mungkin di sini agak sedikit berbeda. Dia enjoy Oke, sama diri dia. Dia nggak ada judgment dan enjoy. Oke, enjoy sama bodinya. Dia enjoy sama bodinya. Tapi bukan berarti dia harus oke. bertampil seks. Enjoy itu bukan berarti seperti tampil seksi juga gitu. So different. Hmm, Makanya kita bilang kita belajar banyak sebenarnya dari alam. Alam bagaimana the natures-nya, bagaimana kita ngelihat dia so seksi kalau zebra lagi jalan gitu kan. Kalau kucing lagi hmm. jalan, how dia enjoy sama body dia. Oke. Dan Jadi ketika kita seksi yang melihat, enjoy ya. yes, dan ketika kita melihat dia gitu, kita merasa terhibur gitu. Sama seperti Oke. kita ngeliat baby. Baby itu so like, wow, baby kan nggak body gitar. Iya, enggak. Tapi menghibur Tapi kan, banget, gemes. yes, that's the energy of sex, salah satu elemen dari seks. Wow, ini dia nih. Oke. Oke, nangkap, Coba nangkap, nangkap, caranya. nangkap. Nangkap, nangkap. Coba Berarti caranya. bagaimana kita bisa mengaktifkan energi seks dalam diri kita sehingga kita menggemaskan gitu ya. Ya, tapi salah satunya ya, karena di situ ada 6 elemen dan akhirnya kita bisa tahu Oke. fungsinya apa aja, gitu ya. Jadi kita fungsinya apa aja dan bagaimana kita bisa tadi, oh, membuat orang jadi suka sama kamu, membuat orang jadi ada sesuatu nih dan sama kamu. You're so sexy because you're not just everyone. Kamu makhluk yang berbeda dibanding yang lain. Karena kamu Iya, iya, unique iya. gitu kan. Seperti kalau kita pergi ke taman, kita pergi ke Iya, iya. hutan, kita pergi ketemu binatang, mereka nggak ada judge kita. Misalkan saya tanaman, saya nggak judge. Coach Mhm. Dani belum mandi dan dia bau, saya nggak mau kasih buahnya kan enggak, Iya, iya. gitu kan. Dan Betul, animal juga betul. ya animal just like dia jadi menjadi diri dia gitu loh. Dan dia bilang, malu kan Dani ngeliatin saya. No gitu kan, karena dia nggak ada judgment. Dan dia jalan dengan enjoy gitu sama diri dia. Mau gemuk kayak, Iya, mau iya. kurus kayak, mau seperti apa, dia enjoy sama bodinya. Sebagaimana Wow, teman-teman di yes, sini benar-benar. gitu kan, menjadi seksi dengan your body bukan berpakaian seksi, tapi you're energetically. You really enjoy with your Enjoy, body. betul. Yeah. Wah, dapat, dapat, dapat. Oke, ini wah udah kebayang lah gitu kan. Nah, sip lah. Teman-teman saya juga ngajaknya juga yakin nih Coach Vena karena Ya. juga kita di Alpha Movement yang memfasilitasi Mhm. mengundang Coach Vena untuk Mhm. menyampaikan ini Coach Vena Ya. tentang sex class kan. Yang Ya. mudah-mudahan saya makin yakin saya menawarkan kepada teman-teman untuk glowy gitu ya dan menggemaskan. Iya. Iya, tapi dengan energi seks yang murni ya, bukan dengan konsep yang sebelum-sebelumnya gitu ya, Coach Vena Ya. ya. Yes, Oke, yes. Tapi bagaimana teman-teman kamu kalau tampil yang berbeda di planet ini? yes, yes. Oke, teman-teman kalau memang mau gabung dan join, sebenarnya udah banyak yang daftar ya dan udah di listnya di saya, Coach Vena. Ya. Teman-teman yang mau ikut join juga di tanggal 20 September itu kita mulai Yes. jam 7 malam sampai jam 10 malam. Kita akan membahas tentang ini dan bagaimana cara mengaktifkan energi seks di dalam diri kita supaya kita menggemaskan lah kira-kira gitu ya. Enjoy life gitu kan teman-teman. Sehingga pasti memang ada hubungannya juga dengan money sih sebenarnya ya karena kita akhirnya money jadi lebih lancar karena kita punya energi yang menarik gitu ya. Jadi tadi kan saya bilang bahwa kita hidup by judgment dan kita melakukan segalanya by judgment. Kita seperti robot kan, dikasih informasi dan kita jalan pakai pikiran just like robot. Dan body kita kayak it's like dead gitu loh. Dead body. Yes, yes, yes. Karena kita nggak mencintai tubuh, kita udah left gitu kan. Terserah deh tubuh mau ngapain gitu kan. I hate so much gitu ya. Karena kita punya banyak Betul, judgment. betul. Sekarang gimana kita balik lagi gitu kan, bekerja sama dengan tubuh dan bagaimana membuat tubuh energetically-nya itu hidup. Nah, itu yang penting sih. Karena seperti ya teman-teman juga ketahui bahwa semua kehidupan tuh terkoneksi dan semuanya juga energi. Jadi kita langsung ke intinya deh gitu kan. Bagaimana kita membuat energi kita glowy, terus kita juga bisa jadi enjoy ya dan lain sebagainya.
hidup lebih hidup. Wah, Ya. keren deh gitu kan. Oke, nggak panjang lebar deh. Teman-teman kalau memang mau tahu informasinya, ada dicek di Instagram saya juga. Ada posternya tuh. Nanti lihat yang paling terbaru. Daftar ke nanti nomor yang tertera gitu ya. Teman-teman yang sudah daftar juga sampai ketemu nanti di tanggal 20 gitu ya, Ya. Coach Vena ya. Ya. Dan Oke, teman-teman, ada di sini kita bukan hanya sekedar tentang menginfo kelas, tapi coba yes. dipraktekin untuk menjudge diri kita sendiri. Yes, kelasnya buat yang belum menikah bisa, yes, ini kelasnya Tuh kan. untuk semua, gitu kan? Ya, karena Gitu, ini untuk bukan semua, persetubuhan. bukan tentang bagaimana berhubungan seks dengan pasangan atau lawan jenis atau pasangan. Jadi ini bukan kelas seks bagaimana kamu berhubungan dengan pasangan untuk mendapatkan orgasmik, tapi di mana Iya. untuk dirimu hidup lebih hidup. Iya, sip. Gitu. Yes. Mantap, Okay. Coach Vena. Teman-teman. Oke, terima kasih. Bagaimana kita untuk stop judgment and then kita hidup lebih hidup sehingga kita mau aware, kita bisa berkontribusi sama planet ini. Yang dimana semua sekeliling kita yang mungkin kita perceiving punya ketakutan karena pandemik dan corona, ketika kita berpikir dan memiliki energi yang hidup, gitu kan, mungkin kita memiliki imun tubuh yang bisa membuat kita jadi lebih aware terhadap corona. Nah, dan penting gitu. Tetap lebih aware, ya, kita tetap lebih aware, kita tetap lebih hidup, terus tubuh kita punya generate dan hidup juga, gitu. Yes, penting. Nih Zen baru gabung tuh, Zen Yuanto. Oke, nah Zen juga udah daftar nih Coach Vena. Ya, oke, so welcome. Iya. Gimana hidup jadi lebih hidup, gitu kan? Dan kamu menginspirasi yang lain, you're so sexy, dan menjadi makhluk terseksi di planet ini. Bukan seksi dengan pakaian, but you're energetically so sexy. Wah, keren. Sip, Coach Vena, sampai ketemu di tanggal 20. Teman-teman juga yang mau join, silakan. Yang sudah daftar, terima kasih. Kita akan belajar bersama dan kita akan mengaktifkan sama-sama sex energy dalam diri kita supaya kita lebih glowy. Oke, terima kasih Coach Vena atas kehadirannya. Teman-teman, makasih atas kehadirannya. Dadah, selamat sore semuanya. Ya, bye. Bye.